Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi dengan kami dari Kawan Lama Baik. Hari ini seperti yang kawan lihat sekarang, ada sepeda berwarna biru yang cukup menarik. Ini adalah sepeda di tahun 90-an juga. Kita lebih sering untuk review sepeda-sepeda jadul ya, atau vintage, supaya apa? Barang-barang vintage bisa selalu dilestarikan. Balik lagi, ini adalah sepeda dengan seri MC30 Mountrack, yang lebih dikenal ini adalah sepeda produksi dari Panasonic. Sepeda Mountrack MC30 ini adalah milik kawan saya, namanya Om Ponco. Nah, IG-nya ada di sebelah sini, dan sepeda ini didapatkan secara full bike. Di Used Cycle, itu adanya di Bintaro. Itu adalah seller terpercaya. IG-nya Used Cycle ada di sini. Jadi di sana itu ada sepeda-sepeda vintage, ada sepeda federal juga bagi para pecinta federal, ada sepeda Bridgestone juga, macam-macam di sana. Jadi di Used Cycle itu jualnya adalah jual secara full bike. Baik kawan-kawan, tidak lama-lama, saatnya kita ceket-ceket. Yang pertama, kita lihat dari hand grip sepeda ini. Ini hand gripnya, kalau saya lihat unbrand, tidak diketahui brandnya. Kemudian untuk handlebarnya ini juga tidak diketahui mereknya. Quill stemnya juga, ini quill stemnya ini informasinya itu adalah copotan dari Federal. Untuk handlebarnya ini masih menggunakan besi, dan rencananya ini mesti diganti dengan handlebar dengan berbahan alloy. Untuk belnya sendiri, ini bel yang tidak cukup asing atau sering kita lihat. Ini adalah salah satu bel yang terbaik menurut kami. Itu adalah mereknya Cat Eye. Suaranya cukup nyaring dan bisa didapatkan di toko mana saja. Yang menarik dari sepeda ini, informasinya ini secara umum atau katalognya itu menggunakan grup set STX. Dan ini sekarang ini yang kita lihat bersama-sama, ini masih menggunakan grup set STX, Shimano STX. Bagi kawan-kawan yang mengetahui tentang Mountrack MC30 Panasonic, barangkali grup setnya lain atau seperti apa, mohon komentar di kolom komentar ya, supaya kami bisa belajar lagi. Untuk grup setnya, yang pertama adalah drifternya, yaitu brake dan shifternya itu yang seperti yang saya katakan di awal, menggunakan Shimano STX. Kemudian untuk kabel outernya ini menggunakan Genio. Yang menarik dari quill stem dari sepeda ini, nah ini ada lubangnya untuk stopper rem cantilever seperti ini ya. Jadi tembus seperti ini, jadi kesan uniknya makin aduhai. Kemudian yang menarik lagi, kita turun ke bawah. Untuk pengeremannya masih mengandalkan rem cantilever, dan ini untuk remnya ini masih menggunakan STX juga. Jadi ini kebetulan untuk STX-nya warna hitam. Jadi STX itu ada warna hitam, ada warna bronze itu, dan di sini kebetulan adalah warna hitam. Untuk bannya sendiri, nah ini kembangan jagung gitu ya, kecil-kecil. Ini banyak disukai karena masih enak di jalan raya atau di jalan aspal, dan enak di jalan gravel. Jadi ini menggunakan ban Kenda small block dengan size 26 x 210. Kita menuju ke rimsnya. Nah, rimsnya ini informasi dari pemiliknya. Nah, ini dekalnya sudah terhapus. Ini adalah rims Ricci dengan 36 hole. Ini Ricci model lama gitu ya, jadi tebel gitu bahannya, dan ini bisa dijadikan rekomendasi buat kawan-kawan yang berburu sepeda-sepeda vintage
bisa cari rims bekas merek Ricci. Kemudian untuk hubnya ini menggunakan hub Exa. Balik lagi ke atas, tadi ketinggalan. Ini menggunakan headset model Tange Jepang berwarna silver, dan ini bisa dijadikan rekomendasi kawan-kawan untuk memilih headset model ini. Tetapi perlu kawan ketahui, jadi untuk headset ini kadang masih memerlukan spacer, kadang 2, kadang 3. Apabila menemukan spacer yang lebih ciamik dan dengan berbahan alloy dan kemudian di chrome, itu akan lebih nikmat pastinya. Kita lihat perintilan-perintilannya dulu ya kawan-kawan. Untuk framenya nanti belakangan. Jadi untuk saddle-nya ini, nah ini juga mereknya sudah tidak terlihat. Ini berbahan kulit gitu, kemudian empuk, dan untuk bentuknya juga cukup unik. Di atasnya sini juga ada apa itu namanya? Kayak kancing-kancingnya gitu ya, dengan warna keemasan, akan menambah keklasikan dari saddle dan sepeda ini. Untuk seat postnya sendiri, ini seat postnya merek Kalin ya. Kemudian di sini sudah dicat dengan warna silver. Ini disarankan dipoles saja, tidak dicat supaya awet. Untuk lampunya ini bisa diputer gitu ya, bisa diputer, dicopotnya. Kemudian ini modelnya model di cas gitu, dari cas handphone juga bisa. Kemudian ada smart lampnya ya, begitu kita lambat, nah ini akan menyala lebih terang gitu ya. Jadi seperti kita nginjek rem di mobil atau motor. Dan ini bisa dipasang di area sini maupun di area bawah saddle. Jadi ini sangat direkomendasikan sekali. Pastinya hemat baterai. Untuk seat clampnya sendiri ini menggunakan set pin. Jadi ini akan lebih ramping, ringkes. Tapi apabila kita mau naik turunin seat postnya, ini harus pakai kunci L. Tapi untuk set pin seperti ini juga sangat ciamik. Kemudian untuk rem belakangnya ini masih menggunakan sama seperti di depan, yaitu rem cantilever Shimano STX. Nah ini masih ori nih kabel hangernya, ini masih tertuliskan Shimano. Kadang di pasaran itu sulit dijumpai untuk kabel hanger seperti ini. Nah, ini sangat disarankan juga. Untuk ban belakang sendiri sama persis seperti yang di depan, yaitu Kenda small block dengan size 26 x 210. Perlu kawan-kawan ketahui juga, ini kebetulan kemarin kita dapatkan dengan pemasangan ban yang terbalik. Ban terbalik yang dimaksud seperti apa ya? Perlu kawan-kawan perhatikan juga. Ketika memasang ban, itu harus kita perhatikan, di sebelah kanan itu harus ada mereknya, kemudian ada serinya juga. Untuk mereknya itu adalah merek di sini Kenda ya, kemudian serinya adalah small block. Jadi dua-duanya itu harus ada di sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kiri itu hanya mereknya saja Kenda. Jadi perlu kawan-kawan ketahui supaya rotasinya itu sesuai. Kadang kalau rotasinya tidak sesuai, walaupun ini model jagung, itu akan suaranya juga akan lebih kenceng juga, dan memang tidak sesuai dengan arahan dari pabrikan. Dan kebetulan kemarin kita dapatkan pemasangannya kebalik, jadi kemudian kita balik, kita sesuaikan rotasinya. Dan ciri-ciri yang paling mudah adalah, saya ulang kembali, mereknya dan serinya itu ada di sebelah kanan. Itu adalah ban pada umumnya, kecuali ban-ban yang seperti Pana Racer mungkin kanan kiri itu semuanya ada merek dan serinya. Kemudian kita menuju ke tengah-tengah. Ini adalah crank STX juga. Jadi ini 3 percepatan. Kemudian untuk FD-nya ini juga STX, tetapi untuk merek STX-nya sudah terkelupas ya. Kalau untuk cranknya ini masih ada
dekal dari Shimano STX-nya. Nah, kalau grupnya sama semua seperti ini, grup setnya sama, itu lebih aduhai. Setelah kita lihat cranknya, kita lihat pedalnya. Ini pedal berbahan aluminium besar gitu ya. Nah, ini nanti direkomendasikan untuk ganti pedal yang dengan tapak yang lebih pipih supaya lebih slim lagi, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat untuk rantainya sendiri, ini menggunakan rantai Pacific. Kemudian untuk sprocketnya ini menggunakan sprocket OXO, dan kita lihat untuk RD-nya ini adalah RD Shimano STX, tetapi dekalnya sudah terkelupas. Nanti untuk bagian aluminium sini tinggal dipoles-poles lagi. Oh iya, ketinggalan tadi untuk free hubnya itu menggunakan Exact, dan untuk rimsnya itu sama seperti di depan, menggunakan rim Serici dengan 36 hole atau lubang. Untuk frame-nya sendiri, saatnya kita bahas. Ini adalah frame dengan size 18 in. Saya tingginya 177 cm, kira-kira seperti ini. Jadi untuk frame dengan size 18 in masih cocok untuk saya juga. Kemudian kita lihat dari top tube-nya. Ya. Di sini ada 3 kabel yang melintang di area top tube, yaitu untuk kabel FD, kemudian kabel RD, dan untuk pengereman. Dan untuk 3 jalur kabel yang di atas top tube seperti ini sangat menarik sekali. Kita perhatikan juga di area head tube-nya dengan top tube-nya. Untuk sambungannya ini adalah model sok-sokan. Jadi model lancip gitu ya, seperti sepeda balap zaman dulu. Tapi tipe-tipe Panasonic, kemudian Bridgestone seperti itu. Nah, ini masih menggunakan sok-sokan seperti ini. Dan ini adalah menambah nilai seni dari sebuah frame atau sepeda ini. Jadi sepeda atau frame itu bagi para pecinta sepeda ini adalah sebuah karya seni. Jadi sebuah karya seni yang harus kita lestarikan, kita pakai juga, dan harus dijadikan sarana edukasi buat kawan-kawan semuanya. Setelah di bagian head tube-nya yang cukup menarik, di head tube-nya ini masih ada dekalnya. Dekalnya ini masih original, tetapi untuk catnya ini sudah dicat ulang lagi atau ditambal sulam. Jadi ini adalah cat-cat dengan metode sulaman. Jadi dekalnya masih dipertahankan. Untuk lekuk-lekuk di area head tube-nya ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah sebuah karya seni yang patut diapresiasi, dan ini sangat-sangat menarik. Kemudian kita turun ke bawah lagi di area forknya. Ini kalau saya lihat ini adalah fork yang dengan karya seni juga ya, model sok-sokan. Kemudian dari atas sampai ke bawah itu size-nya hampir sama, jadi lebih terlihat kokoh. Jadi begitu ketemu dengan obstacle-obstacle di track maupun di jalanan, ini sangat kuat sekali menopang bagi ridernya. Kemudian kita ke bawah lagi, setelah menggembung gini ya, kemudian pipih kecil. Nah, ini kalau pernah saya lihat fork spinner gitu, nah ini mirip-mirip. Tapi di sini modelnya adalah sok-sokan, sangat vintage sekali. Kemudian kita lihat di area down tube-nya, masih sama di area dengan top tube-nya. Di down tube-nya, dari head tube-nya itu modelnya masih sok-sokan, cara penyambungannya. Sok-sokannya seperti ini, melengkung-melengkung. Kemudian kita ke bawah, dekal dari mount track-nya itu masih terlihat dengan jelas, warna ungu gitu ya. Kemudian ada retak-retaknya gitu, jadi ini akan menambah
cita rasa seni tersendiri. Kemudian untuk tadi ketinggalan ya. Untuk bottle cake-nya ini bottle cake aluminium. Jadi untuk apa itu tempat bottle cake-nya hanya satu saja di area doncupnya. Kemudian kita ke bawah di area BB-nya. Ini juga model sok-sokan dan ada cowakan gitu ya. Kalau di Bridgestone itu lurus, kalau di Panasonic MC 30 seri Mountrack ini ada cowakannya. Kemudian untuk serial numbernya ada di BB seperti sepeda pada umumnya. Kemudian kita tarik ke atas dari area BB ke area seat tube-nya. Di sini masih ada dekal. Jadi untuk frame ini terbuat dari chromolitange dengan seri Infinity. Jadi ini relatif ringan juga. Kemudian kita naik lagi. Seperti yang kawan-kawan ketahui, apabila di area top tube-nya ada 3 kabel melintang, artinya sepeda ini adalah sepeda tarikan atas. Jadi apabila memilih FD-nya itu menggunakan FD tarikan atas seperti ini. Dan kita lihat juga di sini ada stopper jalur kabel, kemudian melintang seperti ini untuk tarikan atasnya. Dan di area apa itu namanya seat tube-nya dengan top tube. Nah, kemudian di sini ada sok-sokan juga seperti di area head tube-nya yang model lancip. Kemudian di area seat stay-nya, nah ini gepeng pipih. Nah, sambungannya pipih seperti ini. Ini salah satu ciri-ciri dari MC30 Mountrack. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini ada stopper cantilevernya. Nah, ini bentuknya bulat seperti ini. Kemudian di sini stoppernya. Kita turun ke bawah untuk cantilevernya. Nah, untuk dudukan cantilevernya ini modelnya bulat ya, kalau saya lihat. Jadi kita turun ke bawah, kita lihat untuk di area seat stay-nya ini ada lintangan kabel, karena ini adalah kabelnya lewat jalur top tube. Jadi untuk ke RD-nya itu harus melalui seat stay-nya. Kemudian kita ke bawah lagi. Nah, di sini ada eyelet juga. Kemudian untuk DO-nya adalah DO verti dan sudah beranting. Kemudian kita maju ke depan, maju ke tengah deh. Di area chainstay-nya ini seperti ini modelnya, seperti pada umumnya ya. Kemudian ke depan ini agak pipih dan di sini ada cekungan seperti sepeda pada umumnya. Baik kawan-kawan, demikian review singkat dari kawan lama baik. Mudah-mudahan kawan-kawan tidak bosen ya melihat kita review-review sepeda vintage ya. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan. Jangan lupa kawan-kawan yang belum subscribe, mohon subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi membuat video edukasi tentang sepeda vintage. Kemudian share dan komen, jangan lupa like juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.